Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas mengenai akhlak tercela, yaitu fitnah. Berdasarkan pengertian, fitnah yaitu perkataan bohong atau perkataan tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Fitnah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk ke dalam dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengumpat, orang yang suka menfitnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Karena kerusakan yang diakibatkan fitnah itu jauh lebih buruk. Jika membunuh, hanya korban itulah yang mendapatkan dan merasakan akibatnya. Tetapi fitnah akan berdampak luas pada tatanan masyarakat dan bahkan semua lini kehidupan manusia. Banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah dan menganjurkan agar umat Islam menjauhinya karena akan menimbulkan kekacauan dan kesengsaraan. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan peperangan dan pertumpahan darah. Rasulullah SAW selalu memperingatkan umatnya agar menjaga lidahnya, menjaga ucapannya, menjaga lisannya. Rasulullah SAW setiap memulai pembicaraan selalu memohon perlindungan kepada Allah dari akibat buruknya fitnah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Nawawi, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sang istri, yaitu Siti Aisyah, wahai Uwais. Ini adalah merupakan panggilan sayang untuk Siti Aisyah. Ucapkanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, hilangkan kemarahan dari dalam hatiku, dan selamatkan aku dari segala bahaya kesesatan, berbagai bentuk fitnah. Begitulah Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita agar selalu menjaga diri dari bahaya fitnah. Beliau juga begitu juga dengan kita sebagai seorang muslim. Sudah seharusnya menjaga diri dan bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat dan kita ucapkan, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian berbahagia, selanjutnya sebab-sebab timbulnya fitnah. Yang pertama yang menyebabkan adanya fitnah yaitu adanya rasa kebencian, kemunafikan, dan kedustaan. Ini yang menyebabkan timbulnya fitnah. Yang kedua, adanya penyakit hati seperti kikir, dengki, dan angkuh. Yang ketiga yaitu adanya kebodohan. Dan yang keempat, adanya sikap untuk menjatuhkan martabat dan membuat kesengsaraan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Jadi sebab-sebab timbulnya fitnah ini sebenarnya banyak sekali. Tapi yang kita sebutkan ini hanya beberapa saja. Ini adalah merupakan sebab-sebab timbulnya fitnah. Nah, kemudian setelah fitnah itu timbul, maka dampak negatif, ya, sifat fitnah itu, ya, dampak negatifnya dari sifat fitnah yang pertama akan menimbulkan keresahan. Ya, bagaimana tidak?
Kalau kita memfitnah seseorang, pasti itu akan menimbulkan keresahan, ya, bagi orang yang kita fitnah dan juga bagi masyarakat luas. Yang kedua, menimbulkan kesengsaraan, ya, terutama bagi orang yang membuat fitnah, ya. Jadi kesengsaraannya itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang muflis, orang yang merugi. Ya. Kemudian yang ketiga, dampak negatif daripada fitnah dapat memecah kebersamaan dan tali silaturahmi. Dan yang keempat yaitu dampak negatif sifat fitnah, tanda orang tersebut adalah munafik. Ya. Kemudian, ya, bagaimana cara kita untuk menjauhi daripada sifat fitnah tersebut? Ya. Yang pertama yaitu kita harus rajin memupuk silaturahmi atau membina persaudaraan. Ini yang terpenting. Kemudian yang kedua, selalu memegang teguh amanah yang dipercayakan. Ya, karena ya, memegang teguh amanah yang dipercayakan ini merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Jangan sampai kita ini termasuk daripada orang-orang munafik yang tidak memegang teguh amanah yang dipercayakan kepada kita. Kemudian yang ketiga, hindari rasa kebencian, kemunafikan dan kedustaan. Ini juga merupakan salah satu cara kita menjauhi sifat fitnah. Yang keempat, hilangkan penyakit hati seperti kikir, dengki, dan angkuh. Insya Allah dengan kita mengetahui cara menjauhi sifat fitnah ini, maka kita akan tergolong orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai akhir dari penjelasan ini, saya ingin menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari sifat fitnah yang akan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.